Terus kalau misalnya dipakai dengerin musik, apalagi vokalisnya cewek ya, berasa dia tuh berbisik gitu ke telinga gitu. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adhas, Kilas IT. Pengalaman bermain game ketika menggunakan speaker dan headset, sensasinya itu sangat beda. Begitu juga pas dengerin musik, terus ngedit video, bahkan saat belajar online, kita tuh lebih fokus mendalami kegiatannya kalau pakai headset. Bener kan? Coba siapa yang udah merasakan perbedaan ini, komen di bawah. Apalagi kalau headsetnya itu bisa dipakai kemana-mana, misalkan nih sambil joget-joget dengerin musik gitu kan, jalan-jalan, pas ngobrol di game sama temen, terus kebelet pipis, ngobrolnya jadi di kamar mandi, itu tetap bisa gitu kan. Wah, pokoknya lengkap sudah. Nah, semua kegiatan itu saya rasakan pas pakai Logitech G435, headset pertama yang mendukung koneksi wireless Lightspeed dan Bluetooth low latency. Headset G435 ini baru dirilis beberapa minggu lalu oleh Logitech ya, dengan iklannya tuh yang ceria banget ya, dan tentunya bisa terhubung ke berbagai device seperti HP, laptop, PS5, Xbox, pokoknya lain-lain lah. Headset ini tuh ringan ya, cuman 165 gram aja, tentunya fleksibel, bisa dilihat cas, nggak akan patah ya. Plastiknya ini 22% minimum terbuat dari plastik bersertifikasi PCR. Headset ini tuh punya driver 40 mm dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Lalu ada fitur limited dB, jadi si volumenya ini bisa ditahan di sekitar 75-80%. Caranya tinggal tekan tombol mute plus volume bawah ya selama 3 detik. Nanti ada notifikasi dan LED-nya ini berwarna orange. Nah, itu berarti telah aktif. Nah, untuk balik ke normal, tinggal tekan mute plus volume atas ya sampai berkedip LED-nya. Itu artinya kembali udah ke default. Dan diklaim si Logitech ini tuh bisa bertahan 18 jam sebelum dicas kembali. Tapi saya belum coba selama itu ya. Paling sehari dipakai ngedit ya, terus dengerin musik kira-kira 8 jam udah keburu capek gitu. Dan besoknya ya tetap masih bisa dipakai lagi gitu. Baterainya nggak habis dan nggak usah dicas lagi gitu kan. Oh ya, untuk range wirelessnya ini bisa sampai 10 meter jauhnya ya. Asalkan nggak kehalang tembok beton, suaranya tuh nggak terganggu. Lancar ya. Kalau pas pakai Bluetooth sih hampir sama, cuman ada delay-nya dikit bisa. Nah, kalau misalkan untuk desainnya ini tuh terasa retro ya, dengan sedikit kabel yang keluar di sini nih saat di-adjustable ke bawah. Nah, ini kabelnya ini semakin terlihat. Ukurannya memang kecil ya, tapi fleksibel. Plastiknya tuh lentur, nggak takut patah kalau misalkan dipakai yang kepalanya gede. Bes gitu kan. Ini ya kuat aja gitu, fleksibel lah. Headbandnya ini cuma punya ada satu ya. Ini tuh dibalut dengan kain tipis tapi halus. Jadi langsung bersentuhan ke kepala. Nah gitu. Nah bagian pom ini, si earpad ini tuh rasanya lentur banget si busanya ya. Kalau diperhatikan di bagian belakangnya tuh lebih tinggi. Ya mungkin karena si driver 40 mm-nya ini tuh langsung terlihat nih. Tidak ada lagi penghalang, polosan gitu kan. Jadi kalau misalkan ke telinga kayak gini, langsung bersentuhan gitu kan. Nah kayak gini. Ya mungkin itu desainnya jadi agak tinggi yang di belakangnya. Jadi nggak terlalu menekan lah ke telinga gitu kan. Terus untuk si drivernya ini 40 mm. Ini tuh compatibility dengan Dolby Atmos, Windows Sonic, dan Tempest 3D Audio Text. Teknologi ini tuh yang membuat game lebih asik dimainkan ketika pakai headset ini. Berasa kita tuh ada di dalam game tersebut dengan suara yang kita dengarkan langsung gitu kan. Terus lanjut ya, di bagian kiri ini ada tombol power, terus volume, on off mic, dan Type-C untuk charge. Nah, untuk mic ini dual beamforming yang tanpa lengan ya, nggak ada lengannya. Diklaim bakalan mengurangi noise dan terdengar lebih jelas. Terlihat di sini tuh ada dua mic yang di samping ini ya, berfungsi untuk mengurangi noise. Nanti kita akan tes ya mic-nya bagaimana kualitasnya. Ya, untuk koneksiin Bluetooth, kita tinggal tekan tombol on-off ini saja 3 detik, lalu sambungkan ke perangkat, dan si LED-nya ini berwarna biru tua. Jika pengen balik lagi ke mode wireless Lightspeed, tinggal tekan tombol mute tadi, sama ya 3 detik lagi, nanti ada notifikasi biru muda, itu udah balik ke wireless lagi. Simple kan? Nah, sekarang kita akan tes bagaimana kualitas dari si mic headset G435 ini. Let's go. Nah, teman-teman, sekarang saya lagi tes ya hasil dari Logitech G435, si mic ini tanpa lengan.
Menurut saya ketika tadi saya udah dengarkan ini tuh agak sedikit mendem, cuman noise-nya juga tetap agak ketahan gitu ya, agak mendem-mendem, tapi noise-nya memang benar-benar sedikit gitu. Saya coba di sekitar ruangan ini ada orang, coba Kaki bilang. Tes, 1, 2, 3, tes, tes, tes. Nah, gimana? Kedengaran nggak? Masih kedengaran kan ya? Kayaknya gitu. Tadi soalnya udah dites coba, masih kedengaran. Sekarang saya coba akan tes ngetik ya, keyboard di sini nih. Nah, gimana hasil suaranya? Coba kalian komentar di bawah ya, kasih tahu saya. Dan kita lanjut ke pengujian selanjutnya. Let's go. Nah, untuk warna yang saya pegang ini adalah blue and raspberry. Ada 3 macam warna, ada black neon yellow, terus yang ketiganya ada off-white lilac gitu ya. Jadi warnanya putih-putih gitu gitu. Terus sekarang gimana nih dengan hasil suaranya ya? Oke, kita akan dengarkan sebentar. Nah, setelah saya dengerin hasil suaranya, menurut saya pribadi ya, ini tuh detail banget pas dengerin musik vokal cewek kayak si Jevla ini ya. Intonasi ejaannya tuh terdengar baik. Hela napasnya ini sampai kedengeran gitu, saking detailnya. Terus suara ketukan-ketukan kecil musik tuh terdengar ya, meskipun sedikit tapi jelas. Dipakai main game, gimana nih? Saya coba main game Apex Legends, langkah kanan kirinya kerasa ya, kayak misalkan di saku kanan tuh ada peluru yang bergesekan pas lari, itu terdengar banget gitu kan. Pas ada suara dari teman kasih informasi yang temannya tuh ada di sebelah kanan, suaranya juga ada di sebelah kanan gitu kan. Jadi mantap ya, detail banget. Nah, kalau misalkan untuk bassnya, menurut saya ini kurang power aja gitu. Jadi, nah pas dipakai nonton movie yang banyak ledakannya gitu ya, rasanya tuh kurang enak gitu, malah nggak jelas suaranya. Tapi solusinya ketika saya setting-setting, ternyata di 80% aja saya setting. Nah, ini baru enak dengerin film action gitu kan, ledakan-ledakan bom, baru kerasa detail-detail si suara kecilnya itu. Tapi ya ditahan aja 80% gitu kan, baru kerasa enak. Nah, jadi si Logitech mah ya, meskipun harganya murah, tetap memberikan kelas terbaik ya, harga dan kelas terbaik lah gitu ya. Nah, pas saya coba dengerin suara yang ada teknologi seperti Dolby Atmos atau Tempest 3D Audio Text, kedengarannya tuh susah diungkapkan gitu ya. Jadi gimana ya, suara detailnya tuh jelas banget. Cuman pas mode Bluetooth ya, si latensinya itu agak gede, dikit aja gitu kan. Tapi tetap yang menurut saya paling enak pakai dongle si wireless Lightspeed-nya. Juara lah, itu mah juara ya, nggak ada delay-delaynya gitu kan. Nah, gimana dengan harganya? Ini dibanderol $80. Kalau misalkan di Indonesia sih sekitar 925 ribuan. Untuk kelas headset Logitech ini murah ya. Biasanya kan headset kelas Logitech tuh dibanderol harganya jutaan ke atas gitu kan. Mahal ya. Saya suka nih detail suaranya, bikin betah kalau dengerin suara cewek nyanyi gitu kan. Cuman sayangnya ukurannya tuh kecil ya. Jadi ya kurang pas aja gitu kalau misalkan di kepala saya yang agak besar kayak gini gitu. Tapi menurut saya ini tuh bakalan lebih cocok kalau misalkan dipakai cewek-cewek gamer gitu kan. Itu bisa menambah kecantikan si ceweknya gitu kan. Wah, jadi lucu imut lah gitu ya. Ya mungkin cewek-cewek gamer bakalan nambah cantiknya kalau pakai headset G435 ini ya. Satu lagi nih, memory foam ini tuh bisa dilepas. Mungkin kalau misalkan kotor bisa dicuci, tapi sayangnya saya belum coba cuci karena ini belum kotor. Nanti bisa dilepas ya. Nah, kesimpulan yang saya dapat, Logitech G435 ini punya suara tuh yang detail banget gitu kan. Untuk dengerin musik-musik atau instrumen yang kecil-kecil, ini enak banget gitu. Tapi kalau misalkan dengerin ledakan-ledakan atau bom-bom film action gitu, menurut saya kurang oke. Apalagi kalau misalkan ledakannya tuh yang tiba-tiba dem gitu kan. Itu menurut saya jadi apa ya, buyar gitu suaranya gitu. Tapi solusinya kayak tadi ya, turunin aja di 80% buat dengerin film-film movie gitu biar ledakannya tuh lebih kerasa. Ini mantep banget. Terus kalau misalnya dipakai dengerin musik, apalagi vokalisnya cewek ya, berasa dia tuh berbisik gitu ke telinga gitu. Serasa ada di pinggir gitu ya. Ya ini sih yang saya rasakan gitu kan. Kalau misalkan main game ya udah oke lah gitu kan. Gerakan kanan kiri udah enak banget. Jadi dipakai main game, dengerin musik gitu kan, udah oke. Kalau dengerin movie mungkin volumenya diturunin aja ke 80%.
Oke, mungkin gitu aja. Kalau misalnya kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Hah.